Lur, selamat datang di Ngalor Bumba Horor. Ya apa kabar lur, sehat-sehat kabeh keluarga ya. Balik mana ambek aku Icang Asosiasi Perdukunan Amsterdam seperti biasa sesuai banyak requestan dari kalian. Kali ini kita akan mengalor film bergenre horor psikologis yang berjudul Orphan First Kill tahun 2022. Sudah tahu film ini dong tentunya dong. Film ini adalah prequel dari film Orphan tahun 2009 atau kejadian sebelum film pertama terjadi. Buat yang belum nonton sudah pernah tak ngalorin dulu ya, meskipun suaraku masih sangat merdu dan seksi sekali. Link bisa klik di atas lur. Orphan First Kill bercerita tentang seorang wanita dewasa yang memiliki fisik seperti gadis kecil berumur 10 tahun. Sifatnya yang sangat-sangat psikopat, manipulatif dan penuh tipu daya membawanya ke sebuah keluarga kecil yang akan jauh berbeda dengan film pertamanya. Seperti apakah keplot twistan film ini? Langsung aja kita gaskan pantun. Dek Lina tiba psikopat. Monggo sekecaaken abad. Pada tahun 2007 di negara Estonia, seorang terapis seni bernama Anna Troyev memulai hari pertamanya bekerja di rumah sakit jiwa Sarne. Baru aja sampai dan bertemu atasannya Dr. Novoti, salah satu pegawai menginfokan bahwa pasien paling berbahaya di sana yaitu Lina Klemmer tidak ditemukan di dalam selnya. Alarm darurat pun langsung dinyalakan dan Anna diminta menunggu di ruangan yang aman dengan pintu tertutup sampai Lina ditemukan. Novoti pun menjelaskan orang yang bekerja sebelum Anna sempat melanggar protokol dan nasibnya berujung tragis ketika menghadapi Lina. Tapi di tengah gelapnya ruangan, Anna melihat seorang anak perempuan cantik dan terlihat polos, yang ternyata adalah Lina. Mana main-mainin pensil pula. Hello there. I'm Anna. What's your name? Untungnya tak lama kemudian Novoti bersama stafnya datang mengamankan Lina dan dia menjelaskan bahwa gadis itu bukanlah seorang anak kecil karena Lina menderita penyakit kelainan kelenjar yang membuat pertumbuhannya berhenti di kisaran umur 10 tahun. Dan sebenarnya Lina adalah wanita dewasa yang berusia 31 tahun. Sejak awal tiba di RSJ, Lina selalu memberontak dan ingin bebas. Bahkan dia sampai berdarah-darah karena berusaha melepaskan tali yang mengikat di leher dan pergelangan tangannya. Lina juga selalu memanfaatkan penderitaan dan kepolosannya untuk menipu orang-orang. 2 tahun lalu sebelum masuk rumah sakit jiwa, dia pernah menyusup ke sebuah keluarga bahagia yang bersikap baik kepada Lina karena menganggapnya gadis kecil yang patut ditolong. Tapi Lina malah mencuri barang-barang dari keluarga itu dan membunuh mereka semua. Exceptional con artist uses her affliction as much as she suffers. Steal whatever she could and then disappear, but this time sudah jelas pasien seberbahaya Lina pastinya ditempatkan di sel yang sangat aman dengan pintu besi yang terkunci rapat. Tapi Lina yang ingin bebas tidak pernah kehabisan rencana. Dan kali ini dia akan keluar dengan memancing salah satu penjaga yang pedofil. Lina pun merayu penjaga itu agar memberikan baju lewat Shopee dan memintanya untuk memakaikan baju tersebut kepada Lina di dalam ruang selnya. Setelah penjaga itu melepas kunci ruangan dan masuk ke dalam sel, Lina pun mulai menggodanya dan yang terjadi. Dengan mudahnya Lina bisa melewati pintu-pintu di sana menggunakan kartu akses penjaga. Dia terus berjalan melalui koridor dengan hati-hati sampai akhirnya ketahuan satpam depan. Tapi tentunya Lina masih punya plan B ya kan, yaitu memanfaatkan sifat salah satu pasien di sana yang jika namanya dipanggil dia akan menyerang penjaga dengan sangat brutal. Iti, do you want some candy? Sebelum meninggalkan RSJ, Lina yang begitu cerdik pun mematikan sistem CCTV agar tidak ada penjaga yang mengetahui bagaimana dia bisa kabur. Di lain sisi, Anna yang melihat kebrutalan pasien di sana memutuskan untuk resign dan tepat sebelum dia pergi, Anna melihat Lina yang baru kabur dan memberikan tanda
Meskipun sudah diberi peringatan agar tidak memberitahukannya ke pihak rumah sakit jiwa, jelas Anna tetap melapor ke dokter Novoti saat itu juga. Setelah itu Anna pun langsung balik ke kota dan sampai di rumahnya saat sudah larut malam. Suasana yang begitu sepi insiden di RSJ tadi, ditambah lagi bagasi mobilnya yang terbuka dengan sendirinya, membuat Anna semakin ketakutan. Lalu tiba-tiba ketika Anna masuk ke rumahnya, sudah bisa kalian tebak lur, Lina si brutal menyelinap masuk ke dalam bagasi mobil Anna untuk membungkamnya. Setelah menghajarnya habis-habisan, Lina yang ingin melanjutkan obsesinya untuk menyusup ke sebuah keluarga, mulai mencari info anak hilang di Amerika yang berusia 9-12 tahun. Secara kebetulan Lina menemukan data seorang anak yang berwajah mirip dengannya bernama Esther Albright yang hilang 4 tahun lalu di tahun 2003. Dengan menyamar menjadi Esther berdandan layaknya anak berumur 10 tahun, memakai tali pita di leher dan pergelangan untuk menutupi bekas lukanya, Lina pun berencana masuk ke keluarga tersebut dengan sosokan jadi anak hilang dan lapor ke polisi. Tapi sebelum itu Lina membunuh Anna yang masih tersungkur di depan pintu hingga akhirnya dia tewas. Usually takes only one. My name is Esther. Where are your parents? My parents are in America. Di Connecticut, Amerika, setelah menonton pertandingan anggar anak sulungnya yaitu Gunner, betapa bahagia dan terkejutnya kedua orang tua Esther yaitu Ellen dan Tricia ketika detektif Donan mengabarkan bahwa putri bungsu mereka sudah ditemukan. Menurut keterangan yang didapat polisi dari Esther alias Lina, 4 tahun yang lalu dia diculik oleh seorang wanita yang membawanya ke Rusia dan menjadikan Lina sebagai anaknya. Gak pakai lama, Tricia pun langsung menemui putrinya di Rusia sendirian karena Ellen sedang sibuk. Tricia pun sangat terharu melihat anaknya yang sudah lebih dewasa. Tapi anehnya ketika Tricia menunjukkan foto ibunya atau neneknya Esther di pesawat, Lina yang tidak mengenalnya pun menjawab, "Oh, aku sudah tidak sabar untuk bertemu dengannya, Bu." Mendengar itu Tricia pun bingung karena nenek Esther sudah lama meninggal. Merasa salah jawab dan mengatakan hal bodoh, Lina langsung izin ke toilet dan nyolong minuman keras, lalu meluapkan emosinya di dalam toilet. I can't wait to see her. She passed. Sesampainya di Amerika, Tricia yang ingin melihat kalung Lina langsung ditahan dengan sangat barbar. Setelah itu Lina pun disambut Ellen dan juga kakaknya Gunner. Mereka pun terlihat sangat senang melihat anggota keluarganya yang telah lama berpisah akhirnya bisa kembali berkumpul. Setelah itu mereka pulang ke rumah dan Lina diantar ke kamarnya dengan dekorasi yang masih sama persis seperti 4 tahun yang lalu. Keesokan harinya Lina dibawa oleh ibunya konsultasi ke seorang psikolog yaitu Dr. Seeger yang memiliki burung peliharaan bernama Sydney dan dulu sering bertemu dengan Esther. Tapi ketika dokter bertanya tentang apa yang terjadi selama dia diculik, Lina langsung mengalihkan perhatian bermain dengan burung beo peliharaan dokter. Sydney, kamu inget aku kan Sydney?" gitu lur. Setelah sesi konsultasi selesai, dokter pun berbicara empat mata dengan Tricia. Lina yang kepo dengan pembicaraan mereka pun berhasil mengelabui petugas di ruangan sebelah dengan menumpahkan air minum. Lalu ketika petugas itu pergi, Lina menyalakan speaker ruangan konsultasi dan berhasil mendengar percakapan ibunya dan Dr. Seeger. Seeger mengatakan jika Esther memiliki aksen yang berbeda dan anehnya dia salah menyebut burung peliharaannya karena ternyata yang bernama Sydney bukanlah burung beo itu melainkan peliharaan lainnya yaitu burung beo jenis Makau yang ukurannya jauh lebih besar. Supaya Tricia tidak semakin curiga, lagi-lagi Esther bersikap manipulatif dengan cara berpura-pura menyobek lengan bajunya dan memfitnah bocil di dekatnya agar memotong pembicaraan mereka. Sydney was a macaw. To me, it felt like A performance. Ripped my dress. Di perjalanan pulang, Lina sempat melihat detektif Donan yang sedang memfoto dan memperhatikannya dari jauh secara diam-diam.
Sesampainya di rumah, Ellen yang seorang pelukis terkenal memperlihatkan karya-karya lukisannya yang memiliki warna dan lapisan berbeda jika disinari cahaya ultraviolet. Lina juga sempat melihat foto, potongan koran, dan juga gambar-gambar Esther yang dibuat Ellen selama putrinya menghilang. Setelah itu Lina yang memang jago gambar mencoba melukis Ellen secara langsung, dan betapa terkejutnya Ellen melihat karya seorang anak 10 tahun yang sangat-sangat bagus. Di malam harinya tanpa sengaja Tricia menemukan buku rahasia Lina dan akan mengeceknya. Tapi sayang dia kepergok oleh Lina yang meminta ibunya untuk tidak mengganggu privasinya lagi. Sampai akhirnya Lina menemukan buku harian Esther, lalu dia mempelajarinya untuk lebih mengenal siapa Esther. Hello, Mommy. Saat makan malam, detektif Donan datang silaturahmi dan mengucapkan selamat datang kepada Esther. Karena kepo dengan maksud dan tujuan Donan, Lina pun sok-sokan ngambil minum ke dapur, padahal sebenarnya nguping ya kan. Ternyata Pak Detektif mengajak mereka sekeluarga ngobrol-ngobrol dengan Dr. Seeger untuk memeriksa kondisi psikologis Lina lebih lanjut. Mendengar itu, Lina pun langsung memotong pembicaraan dan mengingatkan jika emaknya Tricia sudah ada janji ke acara lain esok hari. Detektif Donan akhirnya mengubah jadwal pertemuan ke besok lusanya. Dan dia mengatakan jika Esther lupa mengisi air di gelasnya. Itu artinya Donan sadar jika barusan Lina menguping pembicaraan mereka. No, actually within the confines of... Mommy, your galas. Do it the following day. It's important. Welcome home, Esther. You said that already. Karena merasa semakin dicurigai, Lina pun memutuskan kabur dari sana sambil membawa barang-barang berharga Tricia. Akan tetapi ketika sudah sampai di luar, Lina melihat Ellen yang sedang sibuk melukis dengan kaos singlet dan terlihat bulu ketiak rimbanya yang semakin memancarkan ketampanannya. Lina yang ternyata memendam perasaan pada Ellen pun mengurungkan niatnya untuk kabur. Lalu dia kembali ke rumah dan akan melanjutkan hidupnya sebagai Esther. I think I'll stay here for a while. Keesokan harinya ketika Tricia dan Ellen pergi kondangan, Gunner yang sedang berpesta dengan teman-temannya didatangi detektif Donan. Karena masih merasa curiga, diam-diam Donan pun masuk ke kamar Lina dan mengambil piringan hitam di kamarnya yang tercetak sidik jari Lina. Sadar piringan hitamnya dicuri, Lina yang semakin geram pun langsung membuntuti Donan. Sekembalinya dari kondangan, Tricia pun masuk ke kamar Lina yang tidak terkunci. Karena mendengar suara shower dan mengira anaknya sedang mandi, Tricia pun langsung membaca buku rahasianya yang ternyata berisi potongan-potongan koran bergambar Tricia, Ellen, dan juga Donan. Sealamat-alamat rumahnya, lengkap dengan stempel RSJ Sarne di sampul buku tersebut. Jelas Tricia sangat terkejut melihat itu semua dan langsung mengecek kamar mandi yang dari tadi showernya menyala. Tricia pun akhirnya sadar jika malam itu anaknya tidak ada di kamar. Di rumahnya, Donan pun meneliti sidik jari Lina yang of course tidak ada kesamaan sedikit pun dengan sidik jari Esther ya kan. Lalu ketika Donan masih memikirkan siapa sebenarnya anak misterius itu, tiba-tiba Lina muncul dan langsung menusuknya berkali-kali sampai akhirnya terjadi sesuatu yang di luar dugaan. Who the hell are you? Tricia tahu Lina datang ke rumah Donan setelah diinfokan oleh Gunner bahwa Donan sempat mampir ke rumah. Dari buku hariannya, Tricia juga sudah mengetahui bahwa Lina adalah wanita dewasa gila yang menjadi buronan. Bahkan Tricia bisa menebak Lina akan selalu manipulatif, mengacaukan keluarganya dan membunuh mereka seolah-olah itu kecelakaan. Disinilah plot twist terjadi, Lur. Tricia pun menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Esther yang asli bukan hilang ataupun diculik, melainkan tanpa sengaja terbunuh oleh kakaknya sendiri, yaitu Gunner, yang saat itu kebablasan bersikap terlalu kasar ke adiknya. Karena mereka adalah keluarga tersohor dan tidak ingin namanya tercoreng, Tricia pun akhirnya mengubur mayat Esther di tempat yang sangat tersembunyi bersama Gunner. Semua itu terjadi tanpa sepengetahuan siapapun termasuk Ellen, dan yang dia tahu anaknya Esther telah menghilang karena diculik. Sekarang Tricia memaksa Lina untuk meneruskan perannya menjadi Esther
agar Ellen tetap mendapatkan semangat di dalam hidupnya dan juga untuk menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Setelah menjelaskan itu semua untuk menghilangkan jejak pembunuhan, mereka berdua pun membuang jasad Donan dan berkas-berkas sidik jari ke tempat Tricia membuang mayat anaknya Esther. Selain itu, Tricia juga mengirim email dari akun Donan yang berisi izin berlibur kepada atasannya. Sangat di luar dugaan. You can be Esther for now. Chose this role, and now you're gonna fucking play it. Sesampainya di rumah, Tricia beralasan ke Ellen jika dia menolong Lina yang jatuh dari sepeda. Percaya aja ya kan si Ellen ini lur. Setelah itu Tricia pun berbicara empat mata dengan Gunner dan menjelaskan identitas Lina sebenarnya. Gunner yang memang dari sananya sudah berengkes dan memiliki jiwa psikopat seperti emaknya, berniat untuk membunuh Lina secara diam-diam dan membuatnya seakan-akan itu kecelakaan yang tidak disengaja. Tapi menurut Tricia, hal itu malah membuat keadaan semakin kacau jika dilakukan terburu-buru. Dan untuk sementara waktu mereka akan membiarkan Lina berperan sebagai Esther. This is insane, even for us. It's just as much to lose as we do. So for now, we just keep an eye on her. Agar orang-orang sekitar tidak mencurigai Lina, Tricia pun memberitahu banyak kenangan-kenangan Esther bersama keluarganya dan juga memberikan Lina baju yang sesuai style Esther biasanya. Lina pun mengikuti semua arahan Tricia dan rencana mereka pun berjalan mulus. Mulai dari pertemuannya dengan Dr. Seeger yang tidak mencurigakan sama sekali, dan juga ketika teman-teman Sultan mereka datang untuk menjenguk Esther yang akhirnya pulang setelah 4 tahun menghilang. All over his face, it's even in his teeth. I'm gonna pretend that pink is your favorite. Beberapa hari kemudian ketika makan malam bersama, Lina yang jengkel karena dilarang pergi dengan Ellen ke galeri seninya, akhirnya ngambek kembali ke kamar membawa makanannya dan memberikan makanan itu ke seekor tikus di ventilasi kamar. Untuk menghibur Lina, Ellen pun mengajaknya melukis bersama di ruang kerja. Dari kejauhan Tricia melihat kebersamaan mereka berdua yang bahkan Lina memegang dan mencium tangan Ellen. Tanpa kecurigaan sama sekali, Ellen yang masih menganggap Lina adalah Esther bersikap seperti layaknya bapak kepada putrinya. Namun di lain sisi, Lina menyimpan rasa kepada Ellen dan berniat untuk merebutnya dari istrinya Tricia. Sampai akhirnya Ellen pamit tidur karena sudah larut malam. Dan tak lama kemudian Tricia yang sangat cemburu pun datang. Dia merendahkan Lina dengan mengolok-olok fisiknya. Surprise! I'm not your daughter. I'm a mutant grifter. So utterly delusional to think that he would want you. He is something, isn't he? I'm gonna go upstairs and fuck my husband. Di kamarnya, Lina masih sangat terpukul dengan sikap Tricia dan betapa terkejutnya dia melihat tikus yang mati setelah makan makanannya tadi. Lina pun sadar bahwa itu adalah ulah Tricia yang ingin membunuhnya secara diam-diam. Sejak malam itu Lina yakin jika Tricia akan terus berusaha menyingkirkannya. Dan keesokan paginya Lina pun membalas dengan membuatkan jus smoothies yang terlihat sangat menyehatkan, tapi isinya bangkai tikus yang mati semalam ya kan. Selain itu Lina juga berniat untuk membunuh Tricia dan Gunner dengan cara mendorong mereka berdua ke kereta yang akan lewat saat sedang mengantar Ellen yang akan pergi ke galeri seninya. Setelah Ellen naik kereta, Tricia yang geram karena Lina sudah mencoba membunuhnya 2 kali, berniat akan menyelesaikan hidupnya saat itu juga. Akan tetapi Lina langsung merebut tas Tricia, menyemprot Gunner dengan semprotan merica di dalamnya, lalu membawa kabur mobil Tricia. Tricia pun tidak tinggal diam dan langsung menghubungi polisi kenalannya untuk mencari Lina yang membawa mobilnya dan mengantarkannya kembali ke rumah. Sesampainya Lina di rumah, nggak pakai babi bu, Tricia dan Gunner akan membunuh Lina dengan settingan seakan-akan dia bunuh diri. Tricia pun akan menyayat pergelangan tangan Lina menggunakan sebuah gunting, tapi Lina langsung meludahi wajah Tricia, memukul anunya Gunner dan berusaha kabur. Lalu yang terjadi? Suicide is gonna break Daddy's heart.
Lina pun dilempar Gunner dari tangga hingga pingsan. Tapi saat mereka berdua lengah, tiba-tiba Lina sudah menghilang dan Gunner langsung mencarinya. Sementara Tricia mengangkat telepon dari Ellen yang sedang OTW pulang karena mendapatkan telepon dari polisi tentang Lina yang tadi ditangkap. Dengan membawa pedang anggarnya, Gunner terus mencari Lina di tengah kegelapan rumah. Lalu ketika dia sampai di ruang kerja ayahnya, udah gila, brutal banget sumpah. Betapa terpukulnya Tricia melihat anaknya Gunner yang meninggal secara mengenaskan. Tricia pun langsung mengejar Lina hingga bergelut di dapur. Sampai akhirnya kompor pun tersenggol dan api mulai menyebar. Tricia terus mengejarnya sampai Lina terpojok dan kabur ke atap lewat jendela kamarnya. Di saat yang sama, Ellen yang baru sampai rumah semakin panik melihat rumahnya yang terbakar. Dia langsung mencari keluarganya dan melihat Tricia juga Lina yang bergelantungan di atap. Ketika Ellen akan menolong mereka, Tricia mencoba menjelaskan jika sebenarnya Esther bukanlah anak mereka yang sebenarnya, melainkan seorang wanita dewasa gila penipu yaitu Lina. Naasnya pegangan Tricia melemah, dia pun terjatuh dan tewas seketika. Esther, she's a grown woman. She's dying. Lina pun berhasil diangkat dan selamat. Tapi Ellen yang memikirkan ucapan istrinya barusan berusaha mengenali wajah anaknya, yang akhirnya ketahuan jika Lina menggunakan gigi palsu. Melihat itu Ellen pun sangat terkejut, apalagi Lina sempat-sempatnya mengatakan jika dia mencintai Ellen. Dan yang terjadi, So we could be together. Alan, I love you. What the fuck? Fuck are you, monster? tanpa sengaja Ellen pun terpeleset hingga terjatuh dan tewas. Tak lama kemudian pemadam kebakaran datang dan langsung menyelamatkan Lina. Tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada malam itu. Pihak kepolisian termasuk Dr. Seeger malah menaruh simpati kepada Lina alias Esther yang hidupnya begitu menyedihkan. Mulai dari diculik selama 4 tahun lamanya, keluarganya meninggal secara tragis dan kini menjadi yatim piatu. Tanpa mengetahui identitas yang sebenarnya, Dr. Seeger pun akan mencari keluarga pengadopsi Esther yang selanjutnya. Took everything from Esther. Home, her family. Who wouldn't want to adopt her? I've reached out to a reputable adoption agency. Orphan? With no family to take her in? Buyar, kalau kalian ketemu bocil, coba sekali-sekali iseng cek giginya ya lur ya. Fakta film yang harus kalian tahu lur, pemeran Lina di Orphan pertama dan yang kedua atau prequelnya ini adalah orang yang sama, yaitu Mbak Isabel Fuhrman. Padahal jarak tahun rilisnya 13 tahun ya kan, dari 2009 ke 2022. Itu karena para kru menggunakan riasan khusus, perspektif kamera yang pas, dan menggunakan teknik editing digital tanpa adanya CGI. Beberapa scene juga menggunakan stunt woman anak-anak, contohnya pas Esther ngadep ke belakang misalnya. Dan semua pemeran kecuali Esther menggunakan hak tinggi kayak gini atau ganjelan di bawah kaki agar Mbak Isabel terlihat seperti anak kecil. Katanya sih akan ada film ketiganya aja lur, jadi tungguin aja ya, seru soalnya. Buat yang belum nonton film pertamanya bisa klik link di atas ya. Buat yang belum subscribe juga bisa dong klik tombol di bawah ya kan. Ya wes gitu dulu lur, aku Icang undur diri, matur nuwun dan say no untuk menjadi orang yang manipulatif dan berperilaku brutal. But say yes untuk klik subscribe di bawah ini. Assalamualaikum lur.